Selamat pagi pemirsa, Sekilas Redaksi kembali hadir di tengah aktivitas Anda. Bersama saya, Nesya Putri, Saya Ridho Adam Fadilah, yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dengan rangkaian berita pilihan. kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Berbagai upaya kini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Berikut laporan reporter kami. Selamat sore pemirsa, lonjakan 1.283 kasus kejahatan jalanan telah menempatkan Jakarta dalam zona merah rawan begal. Kami akan mengulas komitmen politik dari pejabat DKI sekaligus dari sisi warga. Saya Sauki Sawabi melaporkan. Jadi terkait dengan maraknya kasus begal di tahun ini Pak, bagaimana Komisi A menilai efektivitas sinergi DKI dan kepolisian dalam merespon lonjakan 1.283 kasus kejahatan jalanan pada Mei 2026 ini, sepanjang tahun 2026. Nah, kemarin kita sudah bahas juga dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, eksekutif, bahwasanya kita dorong untuk ditekankan lebih diperkuat kerjasama sinergisitas antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Satpol PP turun juga di kemarin juga untuk mendeteksi area-area rawan segala. Itu juga kita minta untuk berkoordinasi juga dengan bin daerah. Ya. Ini yang kalau ini semua saling bersinergi, insya Allah ya akan lebih bisa menciptakan amanan di Provinsi DKI Jakarta. Lalu menurut Bapak, apa bantuan atau kebijakan yang paling warga butuhkan saat ini untuk mengurangi kasus begal dari Pemprov DKI atau dari DPRD? Bantuannya? Kalau masalah bantuannya tentu kami berharap juga ya. Jadi kita ingin tuh kampung-kampung yang memang menjadi titik-titik merah ini kalau bisa dilengkapi oleh CCTV Mas di tiap sudut gitu loh. Jadi sehingga kami sebagai masyarakat bisa memantau bukan secara langsung aja tapi secara digital juga kita bisa memantau di mana aja tempat-tempat yang bakal jadi titik rawan itu. Kita butuh banget CCTV itu sebenarnya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Oke, ya. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Kita beralih ke penegakan hukum yang menyangkut perlindungan anak. Perhatian kini tertuju pada maraknya penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Perlindungan anak dari bahaya rokok masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut hasil wawancara reporter kami. Halo pemirsa, larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur seringkali berbenturan dengan realita yang ada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjaga warung untuk melihat keadaan sekitar. Jadi Bang, apakah ada kekhawatiran atau ketakutan tersendiri saat penjualnya mengingat aturan pemerintah dengan tegas melarang penjualan rokok kepada anak di bawah 21 tahun? Saya sebagai penjual sih kekhawatiran untuk menjual ke anak di bawah umur tuh memang pasti ada. Cuma kita sebagai penjual tuh agak kebingungan sebenarnya karena dari pemerintah pun belum ada regulasi yang jelas mengatur bahwasannya memang sudah tercatat sih sudah ada regulasi yang memang pada akhirnya penjualan rokok itu tidak boleh didistribusikan atau disalurkan kepada anak di bawah umur. Tapi memang regulasi yang dibuat itu belum ditekan secara ketat menurut saya mungkin. Terutama kepada warung-warung kelontong, warung-warung rumahan gitu. Kan mungkin ada di beberapa tempat seperti supermarket seperti Indomaret atau dan segala macam itu memang segala penjualan rokok kan pasti akan dibatasi gitu, apalagi anak-anak yang membeli. Pasti banyak penjual atau kasirnya pun yang melarang. Cuma kalau sebagai saya penjual-penjual warung kelontong itu memang agak sulit. Ya karena juga kita penjual itu cari untung juga kan untuk ya mencari rezeki untuk dan segala macam. Nah mungkin kalau memang pada akhirnya pemerintah menekan regulasi yang jelas terutama kepada penjual-penjual warung kelontong tersebut, mungkin ya pasti akan dibatasi sih, apalagi mungkin ada sanksinya gitu loh dari pemerintah. Karena hal itu akan menjadi habit dan ya anak kecil itu penasaran karena ya melihat orang tua yang merokok atau melihat orang sekitar merokok. Jadi ya anak-anak menurut saya sih sebagai ya orang yang pernah kecil gitu kan ya pasti akan merasa penasaran gitu dengan rasanya gitu loh. Ya mungkin ini ada beberapa yang pada akhirnya anak yang di bawah umur itu disuruh sama ya orang tuanya atau siapa atau abangnya atau siapa ya banyak sih di warung
yang disuruh-suruh seperti itu. Pemirsa, aturan hukum tentang larangan menjual rokok pada anak di bawah umur memang sudah ada, namun penerapannya harus dibarengi dengan kerjasama semua pihak. Saya Muhammad Rehan bersama juru kamera Gila Hermawansyah melaporkan untuk Anda. Kembali ke studio. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat, membuat sebagian warga harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangga mereka. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada biaya hidup yang semakin tinggi, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Berikut laporan reporter kami yang berada di lokasi. Terima kasih Rido, saya saat ini sedang berada di Pasar Kebayoran Lama, tepatnya di Jakarta Selatan. Beberapa bahan pangan sepertinya masih terus naik dan tidak stabil setiap harinya. Beberapa lonjakan harga seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga beras masih mengalami kenaikan hingga saat ini. Dan itu menjadi masalah bagi masyarakat hingga dikeluhkan setiap hari. Berikut adalah wawancara kami bersama para pembeli dan juga penjual. Kurang lebih ya 2 bulan terakhir ini ya. Iya, kurang lebih 2 bulan terakhir ini sampai sekarang. Sekarang sih juga masih ini ya, misalnya nggak stabil ya, masih belum stabil gitu. Paling kalau untuk sayur sih lebih ke bahan pokoknya kayak misalkan cabai, bawang, sama ini aja sih, sayur-sayuran sih. Yang paling tepat sih bawang sama cabai ya. Gitu. Ini range-nya ini aja ya, pasenannya aja ya. Misalnya kalau untuk turun sama naiknya tuh kurang lebih ya 20-30% tuh naik sih. Harga sebelumnya berapa Pak cabai? Harga sebelumnya kita yang nentu sih, kadang hari ini harganya misalkan gitu taruh aja ya Mas ya, misalkan 60 gitu, besok bisa lagi naik ataupun besoknya turun gitu, jadi memang nggak stabil ya. Harapannya mungkin ya untuk harga pangan ya kalau bisa stabil sih Mas, nggak iya lebih stabil aja sih ya, iya kan kita juga tahu sendiri karena kan ya semua juga merasakan lah, untuk penjualan juga pastinya kurang lah gitu. Sangat merasakan. Rakyat kecil menjerit. Ya kayak beras, minyak, goreng gitu-gitu. Cabai, bawang, semua lah pokoknya. Iya, beberapa ya kayak bawang cabai biasa beli seperapat jadi beli saon gitu. Ya dibikin semurah mungkin lah biar rakyat ini makmur gitu. Kenaikan harga pangan masih menjadi perhatian masyarakat. Para pedagang serta masyarakat berharap agar harga kembali stabil, agar bisa memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan rumah tangga. Saya Riko Ardiansa melaporkan dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Berikut informasi kesehatan yang perlu diperhatikan. Masyarakat juga dihadapkan pada kondisi cuaca yang harus diwaspadai. Tingginya suhu udara meningkatkan resiko terjadinya heat stroke, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang beraktivitas di luar. Berikut laporan reporter kami. Selamat sore pemirsa. Di tengah cuaca panas belakangan ini, warga dihimbau untuk mewaspadai bahayanya heat stroke. Berikut liputannya. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Mafira. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan heat stroke? Terima kasih. Jadi heat stroke itu memang sering lagi banyak dibahas ya di kondisi yang lagi musim kemarau saat ini. Jadi kalau dari kata-katanya mungkin heat itu kan panas ya, stroke itu jadi kayak serangan gitu, serangan panas. Jadi kalau dari secara harfiahnya sih heat stroke itu jadi suatu kondisi di mana tubuh itu mendapatkan peningkatan suhu yang tinggi gitu ya, tiba-tiba, dan itu bisa mengganggu metabolisme di tubuh gitu. Jadi bagaimana langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan sebelum tenaga medis datang, Dok? Kalau situasinya, kalau teman-teman biasanya misalnya lagi olahraga gitu ya, ada yang lari atau misalnya ada yang aktivitas di outdoor gitu ya, nah itu kan pasti belum tentu ada tim medis yang ada tersedia di situ ya. Jadi kita harus segera membawa pasien atau teman kita yang kita curigai kena heat stroke itu ke tempat yang lebih dingin. Jadi misalnya tadinya di outdoor, kita bawa ke dalam ruangan, atau misalnya di bawah pohon, atau ya di dalam ruangan yang kira-kira suhunya lebih rendah dibandingkan suhu di luar gitu. Nah, itulah informasi dari Dr. Mafira. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut kakak, seberapa pentingnya sih masyarakat itu mengetahui bahaya heat stroke di tengah cuaca panas yang terjadi belakangan ini? Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahaya heat stroke ini saat cuaca ekstrim. Nah, itu bisa berakibat nyawa. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak. Demikian kami melaporkan dari lokasi, kembali ke studio.
Sesaat lagi kami akan membahas proses penginputan data nilai ujian sekolah yang tengah dilakukan sebagai bagian dari tahapan administrasi pendidikan. Simak juga laporan meningkatnya minat masyarakat menggunakan komuter lain sebagai moda transportasi andalan di tengah tingginya mobilitas. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Berakhirnya pelaksanaan ujian sekolah menandai dimulainya tahapan penting dalam proses evaluasi pendidikan. Penginputan data nilai siswa, proses ini memerlukan ketelitian dan ketepatan agar hasil yang diperoleh dapat menghasilkan capaian belajar peserta didik secara akurat. Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah menengah kejuruan, lebih tepatnya SMK Satria. Yang diketahui, para siswa telah selesai melakukan ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan perwakilan dari SMK Satria. Halo Ibu Nisa. Halo. Bagaimana cara sekolah memastikan tidak ada kesalahan saat penginputan? Nah, untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan nilai itu penginputan nilai itu bertahap. Dari guru mapel dilanjutkan ke wali kelas, dari wali kelas nanti ke kurikulum. Nah, saat ini kan para murid kelas 12 ingin masuk ke dunia perkuliahan. Apa sih persiapan dari sekolah? Nah, untuk persiapan dari sekolah, khususnya dari kami ya, guru bimbingan dan konseling, itu kami banyak sekali program-program untuk kelas 12. Salah satunya ada tentang peminatan. Nanti akan dibagi peminatan siswa itu yang mana minat ke perguruan tinggi dan mana yang minat dengan pekerjaan. Nanti dari perguruan tinggi, yang minat perguruan tinggi kemananya, nah nanti akan dispesifikasikan atau dikelompokkan lagi. Oh gitu. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Siap, sama-sama. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswa dari SMK Satria. Halo Dek, bisa perkenalkan namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Khairul Sadam dari kelas 11 akuntansi SMK Satria. Oh ya, kalau boleh tahu lagi ngapain sih di sini? Saya di sini lagi menjaga piket Bank Mini. Apa sih tantangan kamu saat mengerjakan ujian? Mungkin di soal-soalnya yang mungkin agak rumit atau yang agak sulit gitu loh buat saya pelajari atau jawab. Oke, kamu percaya diri nggak nih sama nilai-nilai ujian kamu? Sangat-sangat percaya diri, walau agak ya gitu lah. Oke pemirsa, mungkin itu saja wawancara dari siswa SMK Satria. Kami kembalikan ke studio. Dari ranah pendidikan, kita pantau pergerakan mobilitas masyarakat saat ini. Di tengah tingginya aktivitas warga dan kondisi jalan raya yang semakin padat merayap, komuter lain nyatanya menjadi primadona bagi masyarakat. Rekan kami di lapangan memiliki laporannya untuk Anda. Ya, terima kasih Rido. Selamat siang semua. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cikini. Kereta api masih menjadi moda mobilitas utama di antara moda mobilitas lainnya. Selain efisien, kereta api juga sangat praktis serta menawarkan keamanan dan kenyamanan. Lalu, apakah yang menjadikan kereta api sebagai moda mobilitas utama di antara moda mobilitas lainnya? Berikut adalah hasil wawancara kami dengan para pengguna kereta api. Kereta api tuh mobilisasinya lebih terjangkau kemana-mana, kayak dari sini ke Bogor aja cuma 5.000, itu lebih murah dari transportasi lain, terus nggak macet. Keuntungannya itu dia jangkauannya luas, sampai kan Jabodetabek sampai ke Bekasi, Depok, Bogor. Jadi terus kenyamanannya sekarang udah nyaman kok, kan banyak kereta yang jenis baru tuh yang dari Jepang itu juga udah lebih nyaman. Oke, kalau tren penggunaan KRL ya atau komuter lain beberapa bulan terakhir ya atau belakangan ini trennya terus meningkat. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung
hampir mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Jadi memang sudah melampaui lebih dari 1,2 juta penumpang per hari, dan ini akan terus kami tingkatkan untuk kedepannya sehingga mungkin nanti targetnya mungkin bisa sampai 2 juta. KRL itu kan transportasi yang praktis ya, praktis kemudian murah karena mendapatkan subsidi juga dari pemerintah. Kemudian KRL itu merupakan salah satu moda transportasi kaum urban. Jadi mungkin tidak hanya di Indonesia yang seperti kita ya menggunakan KRL, di negara-negara lain mungkin sudah lebih dulu seperti Jepang, kemudian di Australia, di Amerika dan di berbagai belahan negara lainnya. KRL ini sudah merupakan sarana transportasi andalan bagi masyarakat. Jadi walaupun desak-desakan setiap hari, tapi ya memang itu salah satu transportasi yang murah, nyaman juga, lebih cepat, lebih bisa menjangkau ke berbagai daerah, seperti itu. Ya, baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di Stasiun Cikini. Kembali ke studio, Rido. Di tengah perkembangan ibu kota, ada pelestarian budaya juga tetap menjadi perhatian. Laju modernisasi yang begitu deras seringkali membuat nilai-nilai tradisional perlahan terpinggirkan. Lantas, bagaimana wujud eksistensi dan adaptasi kebudayaan asli Jakarta ini di gempuran era modern? Untuk mengetahui situasi lebih lanjut, kita simak laporan reporter kami. Berdiri sejak 1995, Sanggar Si Pitung Roblong konsisten memadukan ngaji, silat cingkrik, hingga kesenian Betawi lainnya. Warisan syarat filosofi ini menjadi tameng mutakhir bagi generasi muda agar tak tergerus zaman dan asing di tanah sendiri. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sanggar Si Pitung Roblong dan bersama saya Bang Fadila. Jadi Bang, bisa ceritakan nggak sih bagaimana awal sanggar ini berdiri? Baik, Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin, saya Ahmad Fadila, salah satu ketua bidang kebudayaan dan keagamaan di Sanggar Si Pitung Roblong. Sanggar Si Pitung Roblong ini berdiri sejak 5 Mei 1995. Nah, sebelumnya tetua-tetua kita, khususnya pimpinan kita, Bang Haji Bahtiar, udah pernah punya kumpulan orang-orang, teman-teman sejawatnya, seangkatannya yang peduli akan budaya untuk melestarikan. Beberapa kali sebelum resminya, sebelum adanya legalitas, akte notaris lain sebagainya, beberapa kali berganti nama, gitu, dari Sanggar Lentera dan lain sebagainya. Kak Abang bisa mencapaikan satu pesan mendalam nih yang ditujukan buat generasi muda Betawi saat ini yang masih enggan melirik budayanya sendiri, apa dulu Bang? Kalau menurut saya sayang sekali ketika teman-teman nggak buka matanya untuk melihat kesenian, kekayaan yang ada di Betawi. Sebab setiap kecerdasan bisa ditiru oleh artificial intelligence atau AI. Tapi ada satu hal yang bisa ditiru adalah perkesenian. Karena perkesenian pakai hati, bukan cuma pakai akal. Ketika teman-teman nggak peduli dengan kesenian budaya yang ada, kalian bisa tergantikan oleh robot. Tapi ketika kalian punya soft skill tentang kesenian, insya Allah itu nggak bakal digantikan. Gitu. Jadi ayo melek sama-sama peduli terhadap budaya dan kesenian yang ada. Jangan jadi penonton di kampung sendiri. Bahasa pantunnya, kecil awe naik tronton, minum jamu di tengah hari. Anak Betawi jangan jadi penonton, apalagi jadi tamu di rumah sendiri. Saya Muhammad Rayhan Pradana dan juru kamera Aufa Zaki Putra Hudiono melaporkan untuk Anda. Kembali ke studio. Motor listrik Okta hadir sebagai inovasi baru di dunia otomotif. Selain tampilannya yang modern, kendaraan ini juga dibekali teknologi canggih. Berikut hasil liputan reporter kami. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Pekan Raya Jakarta. Pengunjung terlihat sangat ramai dan ada juga beberapa yang baru datang. Kita lihat di sini banyak sekali bot-bot baik makanan, elektronik, bahkan otomotif. Siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan bot Aimoto dan saya sudah bersama dengan Pak Eka. Halo siang Pak Eka. Gimana? Apa sih yang ditawarkan di sini Pak? Ya, kalau sekarang produk Aimoto yang kita tawarkan yang ready untuk dijual adalah produk Okta. Apa aja teknologi yang berada di motor Okta ini? Oh ya, teknologinya itu pastinya adalah anti pencurian, ya kan? Terus juga bisa baterainya itu bisa dicas dengan waktu yang cepat. Juga tentunya dengan teknologi baterai garansi sampai dengan 3 tahun. Terus untuk range-nya, untuk jaraknya itu bisa sampai dengan 60 km satu baterai. Kalau 2 baterai bisa 120 km. Oh begitu ya Pak. Sudah dari ini Bapak dari pagi atau dari siang? Kita openingnya itu mulai jam 3. Jam 3. Ya.
Sudah banyak belum sih yang datang ke booth ini? Banyak, udah banyak sekali. Ya, Sekedar melihat-lihat atau ya ada yang melihat-lihat, ada yang juga sudah transaksi. Udah, mungkin itu aja Pak. Itu dia pemirsa wawancara singkat dari perwakilan Naimoto. Kembali ke studio kami persilakan. Usai jeda, kami akan mengulas kemeriahan Pekan Raya Jakarta yang ramai dikunjungi masyarakat. Kami juga akan menghadirkan liputan mengenai permainan bermain yang menciptakan ruang positif untuk berinteraksi dan bernostalgia. Tetap bersama Sekilas Redaksi. Ini tangan Rahma. Kita selalu tos, tapi sekarang ayah sedang sakit. Pengobatan TBC gratis. TOS! Temukan, obati, sampai sembuh. Kemeriahan Pekan Raya Jakarta kembali hadir dan langsung disambut dengan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu luang bersama keluarga di akhir pekan, informasi ini mungkin bisa menjadi rekomendasi. Reporter kami telah merangkum informasi untuk Anda, berikut laporannya. Halo pemirsa, saat ini saya berada di lokasi Pekan Raya Jakarta PRJ yang ramai dikunjungi masyarakat. Untuk mengetahui antusiasme pengunjung, berikut liputannya. Oke, saat ini saya bersama salah satu staf panitia Pekan Raya Jakarta. Mohon izin bertanya untuk kakak, untuk kegiatan ini unggulannya apa aja sih Kak? Keunggulan Jakarta Fair ya? Kalau menurut aku nih ya, karena temanya tahun ini, kita baca temanya ya sekalian ya. Jakarta Fair tahun ini temanya itu sebagai wadah pameran multi produk, hiburan, dan pertemuan bisnis untuk mendorong perdagangan serta investasi dari UMKM nih. Selain itu juga sampai ke tahap industri nasional dan internasional. Jadi kalau keunggulannya menurut aku ya, karena ini event tahunan, setiap tahun ada, dan bareng ulang tahun Jakarta juga. Terus di sini kita bisa nggak cuma nonton konser, tapi kita juga bisa nikmatin kuliner, multi produk dan lain-lainnya. Jadi keunggulannya mungkin dari pameran itu sendiri kali ya, karena kan tahunan dia gitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk kakak meluangkan waktunya. Saya izin bertanya, apa yang membuat kakak tertarik datang ke PRJ tahun ini? Sebenarnya kita niatnya sini kan pertama pengen ini kayak jalan-jalan aja. Ya, sama nonton konsernya sih, tertarik dengan gestar-gestarnya. Ya, konser-konsernya itu juga banyak buat makanan. Ya, tenan-tenannya. Ya, jadi lebih menarik aja lah. Jadi buat datang ke tahun ini, ke PRJ tahun ini. Oke, baik, terima kasih Kak meluangkan waktunya untuk hari ini. Pekan Raya Jakarta PRJ masih menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk berhibur dan mencari hiburan. Kembali studio. Berita selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk bernostalgia. Di tengah pesatnya perkembangan gadget dan permainan digital, rupanya sekelompok masyarakat yang masih melestarikan permainan tradisional melalui sebuah komunitas, mereka rajin berkumpul untuk memperoleh kembali permainan tradisional. Reporter kami akan menginformasikannya untuk Anda. Selamat malam pemirsa, saya Sauki Sawabi melaporkan langsung dari Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Malam hari ini ada yang berbeda di Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Ada komunitas yang menamakan diri mereka komunitas bermain yang memanfaatkan ruangan terbuka hijau ini untuk bermain permainan tradisional. Seperti apa keseruan mereka? Berikut liputannya. Jadi apa yang membuat kakak tertarik untuk ikut bergabung? Kalau untuk tertarik, aku suka yang rame-rame. Oh, suka rame. Ya karena namanya juga keramaian ya. Jadi bikin seru aja gitu kan, main sama teman baru juga, bareng main sama yang lain. Terus juga pertama sih yang aku suka tuh mainannya yang dulu-dulu. Oh, tradisional. Kayak anak-anak milenial. Sebagai anggota, apa harapan kakak terhadap komunitas ini? Mungkin harus lebih banyak volunteernya karena kan rame nih. Jadi harus ada yang atur loh. Karena di sini mungkin volunteer juga kewalahan kan. Ya itu aja sih. Supaya makin banyak volunteernya jadi makin tertata mainnya juga. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Apa Bapak dulu mengenai ini komunitas ini, Bapak dulu bermain permainan tradisional ini nggak Pak? Main sih, main. Tradisional kayak gini-gini kita main gitu.
anak juga masih suka ngajarin ke anak untuk main-main tradisional. Jadi kesan Bapak nih terhadap anak muda yang masih bermain permainan tradisional seperti ini apa Pak kesannya? Bagus sih, jadi nggak terlalu fokus sama gadget, sosialisasi sama antar anak muda ini bagus sih dia. Lebih interaktif lah. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Iya. Sekian liputan saya malam ini. Kembali ke studio. Keseruan dari komunitas permainan tradisional tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sekilas redaksi hari ini. Mewakili seluruh kerabat tim yang bertugas, saya Nesya Putri. Saya Ridho Adam Fadilah. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.